Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamda yamla'ul qulub, alladzi amarna bitarkil ma'asi wa dhunub, qabil tawbah liman yaghfur wa yatub, asyaddul liqab liman khassatil qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadratul mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita cintai, kita rahmati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pada malam yang ke-20 ini sama-sama kita bersyukur dengan penuh kebahagiaan atas segala curahan rahmat Allah yang tidak terhingga kepada kita semua, sampai pada akhirnya pada malam yang ke-20 Ramadan kali ini kita masih istiqomah menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, yang sedang kita laksanakan, bahkan yang akan kita kerjakan, kiranya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Habibina al-Karim wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan umat dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang taat mengikuti sunnah-sunnahnya, kiranya kelak kita berbangkitkan yaumul mahsyar bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah salat Isya berlangsung dengan tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah wujud rasa syukur kita kepada Allah ketika Allah memanggil kita dengan Ramadan, ketika Allah mengajak kita dengan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan, kemudian kita bangkitkan giroh dan semangat kita untuk itu. Ini merupakan salah satu wujud dan cara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita tidak bersyukur dengan datangnya Ramadan, ketika Rasulullah pernah berpikir tentang usia umatnya dibandingkan dengan usia umat-umat Nabiullah sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bagaimana nasib umatku yang usianya baina sittina wa sab'in, yang usianya hanya mencapai 60 dan 70 tahun. Bagaimana mereka punya kesempatan yang luas untuk bertobat? Bagaimana mereka bisa memanfaatkan waktu untuk menginvestasikan pahala? Sedangkan usia mereka, usia umatku begitu singkat sehingga tidak mempunyai kesempatan yang banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan umat Rasulullah sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Isya dan tarawih serta witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Allah ketika ingin mengangkat derajat umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Ramadan. Di dalam Ramadan ada beberapa yang dimuliakan oleh Allah. Ada hari dan malam yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah. Pada saat Allah turunkan Al-Quran, disitulah Allah kembalikan seutuhnya jiwa manusia untuk mampu beribadah kepada Allah sehingga dapat menginvestasikan pahalanya. Usia boleh saja singkat, umur kita boleh saja pendek, namun ada kesempatan kita untuk memperoleh pahala Allah yang begitu besar. Maka ketika kita sia-siakan Ramadan, maka ketika kita abaikan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan, sungguhkah kita menyesal bahwa kelak ke depan kita belum tentu lagi bertemu dengan bulan suci Ramadan yang begitu mulia, baik dimuliakan oleh Rasulullah
dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian Allah ingatkan kita bagaimana cara kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Allah ingatkan kita di dalam surat Al-Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidaklah engkau akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kau keluarkan, kau korbankan, kau perjuangkan apa-apa yang engkau cintai di muka bumi ini. Dan sesungguhnya dengan apa yang kita korbankan, yang kita keluarkan, yang kita upayakan untuk menjemput ridha Allah, sesungguhnya Allah Maha Luas atas segala kekuasaan dan pahala. Jadi artinya ada waktu yang begitu berharga bagi kita, sehingga Ramadan datang begitu cepat, bahkan begitu cepat pula ingin meninggalkan kita. Namun kita masih tetap saja berdiam diri di dalam rumah. Namun kita masih tetap merasa nyaman dengan rasa malas kita. Padahal ketika kita beranjak dan memaksa diri untuk beranjak mengharap ridha Allah, sesungguhnya kemuliaan Allah itu begitu besar untuk kita semua. Jadi apa yang kita cintai di muka bumi ini, berupa harta, amanah dan jabatan yang kita raih, tidaklah berarti dibandingkan dengan kemuliaan Allah, sehingga ketika kita akan dimatikan oleh Allah setelah melaksanakan ibadah Ramadan ini, kita akan menjadi umat-umat Rasulullah yang paling bahagia baik dunia maupun akhirat. Tuba liman mata ba'da Ramadan. Berbahagialah bagi umatku yang meninggal setelah melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Maka dari itu bapak-bapak, saudara-saudara, marilah kita jadikan Ramadan itu momentum untuk bagaimana mewujudkan diri kita bersyukur kepada Allah. Karena salah satu wujud syukur kita kepada Allah adalah ketika Allah memanggil untuk menyelamatkan hamba-hambanya, kita beranjak dari rasa malas kita. Kita tinggalkan apa yang kita cintai, kita korbankan apa yang sangat kita cintai, kecuali untuk kembali dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan ketika Allah matikan kita setelah Ramadan ini dalam keadaan husnul khotimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia, mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islam kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rizkinya untuk kita, sehingga sampai dengan akhir Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling indah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kiranya Allah menerima segala rangkaian ibadah kita dari awal Ramadan sampai dengan malam hari ini dan berikutnya malam yang terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Bahkan doa-doa dan harapan kita tahun ini bisa dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan hikmah, sehingga kita mampu melaksanakan budian kita kepada Allah dengan optimal dan mendapatkan ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, sujudnya kita di sini, rukuknya kita di sini, tadabbur dan tadarusnya kita di sini, jadikan sebuah perolehan yang terbaik di bulan suci Ramadan kali ini. Sehingga dengan itu rasa syukur kita semakin meningkat, rasa syukur kita semakin tinggi, dan kita meyakini bahwa Allah Dzul Qudratin memiliki kekuasaan dalam pengampunan, sehingga seberapa banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan, seberapa banyak kehilapan yang pernah kita lakukan, tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kami mohon bukakan pintu maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.